Subhanahu wa ta'ala, karena pada saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih menunjukkan kasih sayang kepada kita, yaitu kita diberikan kemudahan, diberikan keinginan untuk datang di tempat yang mulia ini untuk satu perkara yang mulia yang akan menjadi sebab kemuliaan di dunia dan akhirat, yaitu agama. Kedatangan kita hari mulia di tempat ini mutlak atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satu perkara yang terjadi dengan sendirinya. Ma'asawata min musibatin illa biiznillah. Dan tidak ada satu perkara yang terjadi kecuali atas izin Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tanamkan dalam hati kita saat ini bahwa sebenarnya kedatangan kita ini atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, selain Allah adalah makhluk yang hakikatnya tidak ada, tetapi hanya diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk-makhluk ini diawali dengan tidak ada, dan suatu saat akan diadakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 100 tahun yang lalu kita tidak ada di muka bumi ini, dan 100 tahun yang akan datang kita pun sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Jagat raya alam semesta ini awalnya tidak ada, kemudian Allah adakan, dan suatu saat nanti Allah akan hancurkan, Allah akan jadikan. Dan seluruh makhluk hadirin hakikatnya tidak hidup, tetapi hanya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh makhluk hakikatnya tidak bisa bergerak, hanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang sudah terjadi, yang sudah kita alami, yang sedang maupun yang akan terjadi, semua mutlak atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hubungannya dengan kehendak kita, tidak ada hubungannya dengan rencana kita. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Dan kehendak itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah Allah satu-satunya penguasa yang tidak pernah berhajat kepada makhluknya, yang tidak pernah berhajat kepada siapapun. Dan seluruh makhluk mutlak berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah sudah kehendaki pasti akan terjadi, yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Walaupun seluruh makhluk berkumpul untuk mewujudkan apa yang Allah kehendaki, apa Allah tidak kehendaki, maka tidak akan pernah terjadi. Begitu juga apa yang Allah tidak kehendaki, walaupun seluruh makhluk berkumpul, maka tidak akan pernah terjadi. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keputusan Allah ini tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dirubah-rubah. Keputusan Allah mutlak adalah atas kekuasaannya sendiri. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Allah telah putuskan bahwasanya manusia ini hanya akan jaya, akan mulia, akan sukses ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti sunnah baginda Nabi SAW. Seluruh manusia hadirin mulia, sejak Nabi Adam sampai terakhir nanti, maka kebahagiaan kejayaannya ketika dia taat kepada Allah, mengikuti Nabi yang dihantar kepada mereka. Dan kepada kita Allah telah hantar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari mulia ini sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan bisa diganggu-gugat. Walaupun hari ini manusia berusaha untuk mengubahnya, memindahkan kebahagiaan manusia, maka tidak akan pernah terjadi. Hari ini kita ingin bahagia, berusaha mencapai kebahagiaan dengan harta benda, dengan pangkat jabatan, maka tidak akan pernah terjadi. Sehingga hari mulia perkara yang ditakuti manusia saat ini adalah kemiskinan, karena menganggap kalau dia miskin dia akan sengsara, dia akan menderita. Dan kemiskinan, penderitaan ini tidak ada hubungannya dengan kemiskinan. Kesusahan ini tidak ada hubungannya dengan kemiskinan hari mulia. Kebahagiaan, kesusahan ini hubungannya hanya dengan apakah kita taat kepada Allah atau tidak. Orang yang miskin dia taat kepada Allah, maka Allah akan berikan kebahagiaan. Orang yang kaya taat kepada Allah, dia pun akan diberikan kebahagiaan. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki ataupun wanita, dan dia orang beriman, maka pasti Allah akan berikan kehidupan yang baik. Dan kehidupan yang baik ini tidak ada hubungannya dengan harta benda, pangkat jabatan. Kehidupan yang baik hubungannya hanya dengan iman dan amal, hari mulia. Jadi kalau ada orang hari ini, orang miskin yang menderita bukan karena kemiskinannya, tetapi karena ketidaktaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun ada hari ini orang kaya yang merasa bahagia, itu bukan karena kekayaannya, tetapi karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di setiap bayan siapapun yang duduk di sini, bahkan kita sering sampaikan bahwa kebahagiaan kejayaan hanya di dalam agama. Dan perkara ini adalah perkara yang hak, yang sederhana, tetapi inilah yang hendak kita usahakan hari ini, hadirin mulia. Kita kumpul lagi di sini lagi dan lagi hanya untuk perkara itu, bagaimana kata-kata itu menjadi suatu keyakinan di dalam diri kita. Karena hari ini, hadirin mulia, jangankan orang kafir, orang Islam saja tidak tahu bahwa kebahagiaan mereka di dalam agama, dan yang sudah tahu pun belum yakin, termasuk kita hari ini. Hari ini kita sampaikan berkali-kali, tetapi kita sendiri belum yakin bahwa kejayaan, kebahagiaan dalam agama. Perasa-rasa ketemu oleh kepe yang kenal kita tahu bahagia. Yaitu angannya, hadirin mulia. Bahkan, hadirin mulia, yang sangat mengherankan adalah ketika orang itu di jalan Allah sedang usaha atas kata-kata tadi, dia masih berpikir kalau pulang nanti mau kerja apa. Dia di jalan Allah, di dalam usaha, masih melirik kepada usaha-usaha yang lain. Dia masih khawatir apa yang nanti dia kerjakan. Maka hanya mulai ini menunjukkan lemahnya keyakinan kita kepada agama. Padahal begitu banyak kerja yang akan kita buat ketika kita kembali. 2,5 jam, paling masjid, paling rumah, musyawarah. Masya Allah, banyak sekali akan kita kerjakan, yang semuanya itu, hadirin mulia, menjadi sebab akan menghilangkan trauma pada diri kita. Karena pada hakikatnya hari ini kita trauma, hadirin. Ada ustaz kemarin dari Semarang, dia sampaikan di sini dalam bayan maghribnya bahwa sebenarnya kita ini sekarang trauma, katanya, seperti gajah, katanya. Jadi gajah yang kita lihat, yang di sirkus, yang di surah Nabi itu pada dasarnya tidak seperti itu. Tetapi itu adalah gajah yang trauma, katanya. Sebenarnya gajah itu dia lihat, dan kalau gajah itu marah, rumah pun bisa dihancurkan. Tetapi, hadirin mulia, oleh seorang pemburu, gajah ini telah ditembak dengan bius itu. Maka ketika gajah ini ditembak dan pingsan, kemudian dia diangkut di kebun binatang, dan kaki-kakinya ini diikat dengan rantai. Ketika gajah ini terbangun, hadirin mulia, sadar, dia pun bangun, kemudian berusaha untuk lari. Tetapi ketika gajah ini mau lari, ternyata kakinya sudah diikat dengan rantai, akhirnya dia terjatuh. Setiap kali dia bangun, berlari jatuh. Setiap kali dia bangun, lari jatuh. Jadi jatuh bangun seperti lagunya Begize. Jatuh bangun, akhirnya dia pun tidak berani lari lagi. Karena sudah tertanam pada dirinya, kalau saya lari akan jatuh. Sehingga dia tidak berani lari lagi. Dia hanya jalan. Kemudian setelah sekian lama, hadirin mulia, rantai ini dilepas, diganti dengan tali nilon. Walaupun sudah diganti dengan tali nilon, yang kalau dia hentakan kakinya, talinya akan putus. Tetapi gajah ini tidak berani lagi. Kenapa? Karena sudah trauma. Dia teringat kalau lari pasti jatuh. Sehingga walaupun hari ini kakinya hanya diikat dengan tali nilon, dia tidak berani lari. Setelah sekian lama, tali nilon ini kemudian dilepas, diganti dengan tali rapia. Maka gajah ini pun tidak berani lari. Kenapa? Masih trauma.
kalau lari pasti jatuh. Kemudian hari mulia setelah sekian lama tali rafia ini pun dilepas, sehingga sekarang tidak ada pengikatnya. Tetapi karena gajah ini sudah trauma hari mulia, sudah ada pengalaman dulu, kalau lari mau jatuh, maka dia tidak berani lagi. Dia tidak berani lagi. Kenapa? Karena sudah ada pengalaman hari mulia. Maka ketika gajah ini melahirkan anaknya hari mulia, anaknya ini pun dia melihat induknya, dia jinak, maka dia pun tidak lihat. Karena hari-hari dia bersama dengan gajah, dengan induknya yang sudah jinak. Maka itulah yang terjadi hari ini hari mulia. Kita hanya trauma sebenarnya. Karena dari dulu ketika kita masih kecil, kita sudah terbiasa dengan kejadian-kejadian yang kita lihat, yang kita alami, bahwa kalau kita kerja kita dapat uang. Kalau kita kerja maka kita tidak akan dapat uang. Inilah yang tertanam dalam diri kita hari ini hari mulia. Tertanam dalam diri kita keyakinan kalau kerja dapat uang, kalau tidak kerja kita tidak dapat uang. Maka kita tidak berani tinggalkan kerja. Trauma. Kalau saya tinggalkan 4 bulan, pulang-pulang nanti, makanya kalau dia keluar 4 bulan dia sudah mikir nanti kerja apa di sana. Karena sudah terbayang sebelumnya kalau kita kerja tidak dapat uang. Jadi waktu keluar pun masih terbayang-bayang hari mulia. Masih terbayang kalau pulang nanti mau kerja apa. Maka hadirin dan dimuliakan Allah SWT. Jadi untuk menghilangkan trauma ini tidak ada cara lain kecuali dengan cara dakwah ini. Tetapi kenapa kok sudah ikut dakwah tetapi masih trauma juga? Sudah 4 bulan berkali-kali masih trauma juga. Karena kita tidak ikut arahan hari mulia. Kita disuruh jangan berharap kepada makhluk. Jangankan meminta, berharap pun kita dilarang kepada makhluk. Tetapi hari mulia, ini perkara yang sangat sulit sekali. Kita walaupun berkali-kali disampaikan supaya jangan berharap, jangan meminta kepada makhluk, tetapi justru yang terjadi seperti itu. Bahkan kata Ustaz Ali Mahfuzi, kalau memintanya dai ini memang tidak sama seperti memintanya orang umum. Bukan ketika jamaah ini kekurangan uang, sudah mulai menipis awalnya, maka dia buat kotak, dia taruh kami sedang berusaha fisabilillah dan sekarang sedang kekurangan uang katanya. Dia tidak meminta seperti itu, tetapi dia datang ke halakoh, ke Juminar halakoh, dia sampaikan karena kami ini masih baru, tolong dikirim ke tempat yang hidup amal katanya. Padahal maksudnya agar dihikmah. Dia minta dikirim di tempat-tempat yang hidup amal supaya dihikmah tahdi mulia. Inilah cara memintanya daripada dai hari ini. Memang tidak terus terang mengatakan kami sudah habis amal, tetapi minta kepada halakoh untuk dikirimkan ke maharawala yang sudah hidup amal. Itu maksudnya supaya dihikmah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau di dalam perjuangan saja kita masih bergantung kepada makhluk, maka bagaimana kalau kita kembali ke makomi? Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, hingga kita lihat hari ini, ketika kita kembali ke makomi, ini akan berat. Kenapa? Karena kita ketergantungan kepada makhluk masih kuat di dalam diri kita, masih kuat, sehingga begitu kembali ke makomi langsung sibuk dengan asbab-asbab, hadi mulia, karena ketergantungannya tadi. Dan itu tidak lepas hadi mulia adalah karena ketidaksungguh-sungguhan kita di dalam kerja dakwah. Memang hadi mulia, para sahabat juga kadang-kadang mengalami hal seperti itu karena fitrahnya sebagai manusia. Hadi mulia, di Jakarta pernah dibacakan hadits sahabat, satu rombongan yang sedang bergerak kembali ke Madinah. Di tengah perjalanan mereka telah kehabisan bekal. Oleh amir jamaah diutuslah satu orang untuk datang ke Madinah, bertemu Rasulullah untuk meminta sesuatu untuk bekal mereka selama perjalanan menuju Madinah. Maka orang yang datang yang diutus ini telah berangkat ke Madinah. Begitu masuk Masjid Nabawi, maka Nabi sedang membaca Al-Quran, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha.
Di waktu dia masuk, baginda Nabi SAW sedang membaca ayat ini. Tidak ada satu makhluk yang melangkah di muka bumi kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah SWT. Maka hadirin dia pun balik kanan, tidak jadi ketemu Rasulullah. Kemudian dia kembali ke jamaahnya. Kemudian ketika ditanya apa yang mendapatkan, katanya maka wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak akan satu makhluk yang melangkah di muka bumi ini kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah maksud kita hadirin mulia. Walaupun di makomi kita sibuk dengan keyakinan kita kepada makhluk, tetapi diharapkan ketika sudah di sini dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan tentang disampaikan kesan Allah, maka imannya meningkat sehingga semua nanti keluar mendapat azab. Jadi hadirin mulia, memang fitrah kita sebagai manusia akan pasti ada seperti itu. Tetapi itulah sifat orang beriman. Ketika dibacakan ayat Allah, maka imannya meningkat hadirin mulia. Dan iman yang meningkat ini nanti dia akan sambut takazah hadirin mulia. Dia tidak akan lihat lagi. Dia tidak akan lihat tentang keadaannya. Kalau orang yang menyambut takazah, melihat keadaannya, kemampuannya, maka inilah orang yang baru belajar berkorban hadirin mulia. Jadi kalau kita hanya siap menyambut takazah ketika ada uang, ketika ada waktu, ketika tidak ada masalah, ketika anak istri sudah dalam keadaan sejahtera, maka inilah orang yang baru belajar korban hadirin mulia. Tetapi orang yang menyambut takazah ketika ada uang maupun tidak ada, ketika susah maupun senang, ketika ada waktu maupun tidak ada waktu, maka disinilah orang yang baru belajar yakin hadirin mulia. Orang yang menyambut takazah setiap saat dan keadaan, dia akan diberikan keyakinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan bergantung lagi, karena pasti dan pasti akan tolong hadirin mulia. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu membantu agama Allah, maka Allah akan bantu. Dan ini hadirin mulia akan kita dapatkan ketika kita berani menyambut takazah, baik di waktu ada uang maupun ketika tidak ada uang. Baru di situ Allah akan tunjukkan hadirin mulia. Di situ akan tunjukkan. Kalau kita keluar hanya ketika waktu lapang saja, maka tidak akan ada pengalaman iman. Tidak akan pengalaman iman. Namun di saat-saat yang seperti itulah baru Allah akan tunjukkan kekuasaannya. Dari hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa Nabi Ibrahim disuruh tinggalkan keluarganya di tengah padang pasir yang tandus, tidak ada asbab-asbab kehidupan. Allah hendak tunjukkan daripada kekuasaannya kepada Nabi Ibrahim. Maka hadirin mulia, ketika dia tinggalkan keluarganya dan ternyata Allah telah jaga, maka ketika ada perintah berikutnya, Nabi Ibrahim tidak akan ragu lagi, karena sudah ada. Allah tunjukkan ketika Nabi Ibrahim kembali disuruh untuk menyembelih anaknya Ismail, maka tanpa ragu-ragu dia telah sambut itu takazah. Kenapa? Ada pengalaman. Hari ini kita tidak ada pengalaman seperti itu, sehingga setiap kali ada takazah kita selalu melihat keadaan kita. Kita selalu melihat keadaan kita karena tidak ada pengalaman. Maka hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadaan-keadaan ini hadirin mulia akan selalu datang dalam kehidupan kita, yang sesuai dengan keinginan kita maupun yang tidak sesuai. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Dan akan aku datangkan keburukan dan kebaikan sebagai ujian, sebagai fitnah. Wa ilayna turja'un, dan hanya kepada Allah kamilah kalian kembali. Jadi Allah datangkan masalah, maksudnya agar kita kembali. Didatangkan kelapangan juga agar kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin mulia, walaupun keadaan tidak mendukung nafsu kita, takazah datang, kita belajar untuk menyambut takazah. Berjasa insyaallah. Jadi hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu panjang-panjang. Tidak perlu panjang-panjang, yang penting kita sudah siap tentang takazah. Inilah maksudnya. Inilah maksud kita duduk di sini. Bukan hanya untuk datang-datang dengar bayan-bayan yang baru, bayan dari dulu sampai sekarang sama saja, bahwa yang kuasa adalah Allah, selain Allah adalah makhluk yang tidak punya apa-apa. Insyaallah. Bismillah. Masya Allah. Nah, kita dengarkan perkara yang besar, bagaimana iman kita makin hari makin baik, makin hari makin mantap. Tidak ada cara lain yang dikehendaki oleh Rasulnya
sampai kepada level imannya para sahabat, yakni manakala di taskil kita berdiri sampai takaga semua bersedia insyaallah. Di belakang kita ada 4 kontak taskil. Taskil yang pertama yang sudah India, Pakistan, Bangladesh 4 bulan sempurna, kemudian yang 4 bulan berkali-kali silakan daftarkan diri ke tim taskil negara jauh. Silakan.